Oke Lur, kembali bersama kami bersama di konten bertani. Pada kesempatan kali ini sedikit berbeda ya suasananya. Kita lagi di mana ini, Bung? Salah satu wisata terkenal di Tegal yaitu pemandian air panas Guci. Tapi kita berada di puncaknya ya, di dataran tingginya, bukan di wisata air. Jadi pada konten kali ini seperti biasa kita akan membawakan berita-berita yang viral pada masa ini ya. Mungkin langsung saja untuk Berita yang pertama. Berita datang dari news.detik.com. Unik, nama bayi di Brebes ini bernama Dinas Komunikasi Informatika Statistik. Sepertinya itu anak menteri. Ya, cuk. Menteri apa ya? Oke, bisa dijelaskan Aldi? Oke, kita baca dulu ya. Berita ini dipublikasikan hari Rabu 7 April 2001. 2021, sorry. Dari Brebes, seorang ASN di Brebes, Jawa Tengah memberi anaknya sebuah nama yang unik. Dia memberi nama anak kandungnya ini dengan nama Dinas Komunikasi Informatika Statistik. Luar biasa bapaknya. Wahai ibu, tolong anak anda itu menjadi bahan bulian di masa SD loh. Benar. Calon-calon bahan bulian loh. Anda tidak kelas. Anda tidak kasihan sama dia. Kita baca. Lanjut dulu. Orang tua bayi bernama unik ini yakni Slamet Wahyudi alias Yoga. What? Nama bapak Anda? Nama Anda Nah, juga? Nanti. Oke. Jadi udah jelas ya kenapa anaknya diberi nama Dinas Komunikasi Informatika Statistik. Karena bapaknya sendiri namanya Slamet Wahyudi alias Yoga. Sangat nyambung sekali. Sangat nyambung sekali, oke. Jadi di sini kita ketawa aja. alasan pertama kita sudah tahu, oke. Lanjut, dan istrinya Ririn Linde Tunggalsari. Luar biasa. Nah, Yoga sengaja memberi bayinya dengan nama kantor tempatnya bekerja, yakni Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Brebes sebagai bentuk kebanggaan. Anda yang bangga, anaknya yang terbuli. Dan di sini dia mengatakan, saya memberi nama anak ini sebagai penghargaan untuk tempat saya kerja. Alhamdulillah istri saya juga tidak keberatan dengan nama ini meski kedengarannya aneh. Kata Bapak Slamet Wahyudi ini alias Yoga, dia akan memberi nama anaknya Dinas Komunikasi sebagai penghargaan untuk tempat kerja Bapak ini ya. Yang jadi masalahnya tempat kerjanya ini memberikan apa untuk Bapak ini? Apakah pekerjaannya membuat bapak itu berdedikasi? Iya. Sampai-sampai kantornya ini mendapat penghargaan dari Bapak ini sebuah anak. Dengan nama Lanjut sambil memperlihatkan foto buah hatinya itu. Di kantornya Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Brebes, Yoga menyebut anak laki-lakinya ini lahir pada Desember 2020 lalu. Lantas siapa nama panggilan bayi yang bernama unik ini? menurut Anda sih? Kalau menurut Yoga, nama panggilan anak ini adalah Dinko. Dinko, Cuk. Benar. Dinko, Cuk. Kalau nama panjangnya Dinas Komunikasi Informatika Statistik. Dinko. Anak ini lahir pukul 11, tutur Yoga. Yoga mengaku sudah bekerja sebagai ASN di Dinas Komunikasi Dinko aja ya. Sejak 2003 lalu. Oke. Mulanya Yoga bertugas sebagai penyiar radio honorer. Dia lalu diangkat sebagai ASN pada 2009 lalu. Saat ini Yoga bertugas di bagian kustodian pengurus barang di dinas tersebut. Jadi alasannya alasan saya memberi anak ini selain nazar juga karena berkaitan dengan perjuangan hidup saya.
ya bisa dibilang sebagai apresiasi Bapak ini ya. Dan juga Nasir lagi ya. Seperti mati loh. Seperti mati lah. Kurang. Dia menyebut kedua orang tuanya pun mempertanyakan makna di balik nama tersebut. Namun setelah diberi penjelasan mereka akhirnya mengerti. Nah ini tambahan lagi dari Yoga, ketika besar nanti saya harap anak ini bisa menjadi anak yang saleh. Amin. Semoga berbakti pada orang tua dan bermanfaat bagi agama serta negara. Oke. Semoga tidak ada yang membuli. Iya. Lanjut. Oke. Berita yang kedua. Berita kedua datang dari liputan6.com. Ada-ada saja pencuri ini ketiduran di rumah yang hendak dirampoknya. Terlalu capek mencuri. Berita ini dipublikasikan pada tanggal 26 Maret 2020. Baru ini. Di sini diceritakan, bukan di Indonesia ini Bung, dari Thailand. Anda tentu sudah biasa melihat momen penangkapan perampok yang menegangkan. Namun pernahkah Anda melihat momen penangkapan perampok yang justru lucu? Hal tersebut baru saja terjadi beberapa saat lalu di Thailand. Seorang perampok ditangkap dengan cara tak biasa yang bikin kita tak habis pikir. Bagaimana tidak, perampok tersebut tertangkap basah lantaran tak sengaja tertidur di rumah korbannya. Menurut The Tiger, seorang pria berusia 22 tahun ditahan setelah dia tertidur di rumah yang dirampoknya. Pemilik rumah yang merupakan seorang petugas polisi. Ini Kandang macan. menemukan pria itu tertidur di tempat tidur putrinya. Nah ini ada fotonya, nanti kita tayangkan. Sekalian maling di Polres ya. Ini bukan nggak sengaja tidur, memang sengaja tidur. Tapi kelihatan nyenyak. Terasa nyaman. Apakah pencurinya tidak Sampai mungkin ini Mungkin kasurnya baru. pencuri itu dilaporkan masuk ke dalam rumah sekitar pukul 2 pagi saat pemilik rumah sedang tidur di kamarnya. Ketika pemilik rumah itu terbangun, dia memperhatikan bahwa AC di kamar putrinya sedang menyala, padahal dia sedang tidak ada di rumah. Ini putrinya kemana ini? anak polisi? Ayo. Pukul Anak 2 pagi polisi? belum ada di rumah. Pemilik rumah pun mengintip melalui jendela dan melihat ke dalam ruangan. Betapa terkejutnya dia ketika menemukan putrinya menjadi laki-laki. Bukan ya, ternyata pencuri ya. Ternyata anaknya Tertidur lelap di balik selimut. Petugas polisi itu langsung berteriak kepada si pencuri Kenapa harus teriak? Anda kan polisi. yang langsung bangun dengan keadaan bingung. Dia sekarang menghadapi dakwaan pencurian dan pelanggaran. Jadi ini saking nyenyaknya melihat kasur Yang sangat empuk. Jadi pencuri masih nyaman. spraynya My Love kayaknya. Ada iklannya Inul. Iya, lalu nyaman jadi duduk. Ini bonita. Oh iya bonita. Tuh kan ada kasurnya. Tapi enak bonita. Oh iya sudah bang. Ada Inulnya. 3 per. Lanjut. Lanjut berita yang ketiga. Berita masih dari liputan6.com. Oke. Terima kasih liputan6.com. Anda memberikan konten kepada kami. Lanjut, ini dari dunia online shop lagi. Kalau kita kemarin sudah membahas debu, kali ini seseorang beli iPhone di online shop yang datang ternyata setinggi 1 meter. Waduh. Apel. Apel bener. Pohon apel lagi. Ini dari mana ini? Negara.
Oh, kita baca dulu. Di artikel ini diceritakan begini bunyinya ya. Memberikan kemudahan bagi pembeli yang tak ingin capek-capek keluar rumah. Terlebih di masa pandemi COVID-19. Seperti sekarang ini di mana orang-orang dianjurkan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Ya, menghabiskan waktu di rumah. Dan Namun demikian saat belanja online Anda harus lebih teliti dan waspada sebab tak jarang produk yang datang tidak seperti yang ditunjukkan dari fotonya. Oh, seorang pria dari Thailand. Thailand lagi. Respect Thailand. Respect Thailand, Anda memberikan saya konten. Seorang pria dari Thailand berbagi pengalamannya berbelanja online yang berakhir dengan kejadian kocak yang tak tanggung-tanggung. Kisahnya tersebut kemudian viral di media sosial. Ya, nanti ada fotonya kita tampilin. Melansir dari Oriental Ya, itulah. Daily, pria yang tak disebutkan namanya itu anonymous itu memesan iPhone 7 dari salah satu online shop. Namun saat barang pesanannya datang, siapa sangka yang datang justru benda berbentuk iPhone dengan tinggi sekitar 1 meter. Berarti emang ini bukan handphone kali ya? Apa itu? Nah, ini dijelaskan. Usut punya usut, ternyata pria tersebut tidak teliti saat membeli. Dia justru membeli meja berukuran Goblok. Orang Thailand, Anda are the best. Ia justru membeli meja berukuran besar yang terlihat seperti iPhone raksasa. Pria itu mengaku tidak memeriksa detail barang tersebut karena harga yang lebih murah daripada iPhone 7. Iya dong. Kebanyakan. Budayakan membaca, oke. Ya, mungkin Budayakan membaca, woi. Mungkin tidak bisa. tidak bisa. Namun ia sempat merasa heran dengan biaya pengiriman yang begitu mahal. Di situ udah mulai kebuka ya pikirannya ya. Gitu ya. Pria itu tidak menyadari bahwa biaya pengiriman tersebut dikenakan untuk meja yang dipesan. Jadi sudah berharap pansos Iya. iPhone 7 malah dapat tatakan meja. Jadi ini nanti ada gambarnya kita tampilin. Keren, Jadi ini bro. meja bro. Iya, tapi keren. Faktanya memang ada meja yang berbentuk demikian. Salah satu online shop dari Korea bahkan merilis meja berbentuk iPhone dengan tempat slot kartu SIM yang berfungsi sebagai laci. Tak hanya itu, meja unik itu juga memiliki fitur iPhone seperti layar berwarna hitam Cuma lah ya. sebagai kaca, tatakan meja, casing putih untuk pinggiran meja, dan tombol home untuk mempercantiknya. Oke. Gimana Bu? Aneh. Orang Thailand sangat aneh. Jadi tips untuk kalian ya, Anda sudah menciptakan lagu Wik 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 Wik, wik, wik. Kemarin cok Ya, sing cangat sengaja. cengat-cengat. Iya, sudah begitu Anda membeli meja dengan Sangat, iPhone sangat. dan Anda terkejut. Jadi jika kalian ingin membeli dari call shop ya, online shop, pastikan kalian melihat barangnya terlebih dahulu ya, melihat ulasan-ulasan dari pembeli ini. Jangan seperti orang Thailand ini membeli iPhone yang seperti bentuk meja. Malas baca. Oke, lanjut Lanjut. berita keempat, 4. datang dari kompastv.com. Terima kasih Kompas. Berkat mimpi anaknya, ibu ini menang lotre senilai 2,7 miliar. Enteng nggak ini? Nonton tuh. Penigo. Bu, tetangga jadi baik nggak Bu? Pasti ibu dideketin tetangga. Isi ibu. Kemarin saya lihat anak ibu pinter banget ya. Bismillah 2 juta. Tetangga jadi berdekat kepada ibu ya. Ibu sudah tidak dikucilkan dari masyarakat. Seorang ibu berhasil menang lotre sebesar 6 juta baht. Seperti
masih bau-bau Thailand lagi, Iya. atau sekitar 2,7 miliar berkat mimpi anaknya. Mungkin mimpi bakso. Durian runtuh tersebut didapat oleh ibu bernama Titia Bantao Hame yang berasal dari Udon, Thailand. Terima kasih Thailand. Konten lagi. Respect. Seperti dikutip dari World of Bass, hal itu bermula ketika putra dari Bantao Hame mengatakan dalam mimpinya temannya yang telah meninggal menghampirinya. Oh, tepat. Dapat wangsit. Apa bang? Di Thailand ada wangsit ternyata. Ia menggunakan kaos bertuliskan 1970 dan berbicara padanya. Seperti dilaporkan Hausot, menurut anaknya kaos itu yang dipakai sang temannya saat meninggal. Bantao Hame mengatakan pembicaraan anaknya dan temannya itu di dalam mimpi cukup aneh. Nah ini kata temannya ya, kenapa Anda masih berjuang? Kenapa Anda belum kaya? Mending mati. Ujar teman anaknya tersebut. Terus sang teman pun melempatkan karung nasi berisi uang kepada anak Bantao Hame. Hal itu membuatnya mencoba menafsirkan mimpi anaknya dengan membeli tiket lotre dengan nomor 472270 di Bank Kasikon. Anda bisa pasang nomor itu. Iya, barangkali masih ada masa berlaku. Oke, kita lanjut ke berita terakhir karena hawanya sudah semakin dingin ya. Kedinginan. Berita terakhir datang dari kompas.com. Apa ini bu? Berpose telanjang di balkon, sejumlah wanita ditangkap aparat Dubai. Tidak jadi dingin. Ada panas. Ayo bacakan. Oke, kita baca aja mungkin ya. Otoritas Dubai dilaporkan menangkap sekelompok wanita setelah mereka berpose telanjang di balkon. Dalam gambar yang beredar, mereka bergaya di teras sebuah gedung pencakar langit dan direkam dari bangunan sebelahnya. Tayangan viral pada Sabtu itu menunjukkan sekelompok perempuan itu berbaris dan melihat ke arah seberang. Polisi Dubai menyatakan mereka bergerak cepat merespon foto itu dengan segera menangkap wanita telanjang dan orang yang merekamnya. Polisinya melihat ya berarti ya. Dapat cat anjir. Polisi karena Sumatera Poluan. Laki-laki Polak. Laki-laki menyimak aja ya. ada polisi sana. Ada polisi. Di Uni Emirat Arab, setiap orang dilarang untuk berciuman ataupun minum alkohol tanpa izin Pasti. dengan hukuman penjara yang menanti. Kelompok perempuan itu terancam di penjara hingga 6 bulan atau denda sebesar 1.000 pound sterling atau jika dirupiahkan sekitar 20 juta. Mending di penjara. Karena sebentar. Iya. Karena sebentar. Kalau di penjara pakai baju. Jadi Apa? Kalau di penjara pakai baju nggak? Sepertinya tidak. kepolisian menerangkan para pelaku kini sudah diserahkan ke jaksa penuntut setempat guna menghadapi proses penuntutan. Pakai baju nggak? Perilaku yang tidak bertanggung jawab ini jelas bukan merupakan nilai dan etika masyarakat. Ya, pasti. Respect. Selain memblokir situs yang mengarah pornografi, Dubai juga mempunyai aturan mengenai ujaran kebencian yang kaku berdasarkan aturan setempat. Membuat orang tersinggung di media sosial bisa membuat seseorang dijebloskan ke penjara. Ya, jadi sekarang tanganmu harimaumu ya. Seorang perempuan bernama Laleh Shah Gak begitu. dari Surrey, Inggris harus dipenjara karena menyebut mantan suaminya idiot. Nggak boleh ya. Dan istri barunya kuda. Maksudnya kuda
kode nggak begitu kasar sih kayaknya. Mungkin dia jadi kuda. Ya jadi habis. Oh, Dan mungkin itu aja ya. Disclaimer dari kami, konten ini dibuat untuk senang-senang aja ya, jangan dibuat serius. Jangan terlalu serius lah ya. Ya. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel kami agar lebih baik lagi. Mungkin saya Aldi Kalau ada bukan komen, kalau ada saran-saran komen. ya kalau ada tempat wisata yang ingin kami tunjuk, kami tujukan Kunjungi. kunjungi. bisa komen di bawah ya. Udah mas. Udah. Oke, saya Aldi bukan Tahir pamit. Dan saya Arso Vendragen. Woi, ada komen tuh. Ayo wis. Dan saya manusia. Manusia. Oke, sampai bertemu di konten selanjutnya. Bye bye.